Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadaratul muhtaramin ingkang kawula hormati segenap para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, khususipun panjenenganipun Kiai Ahmad Farhan, begitu juga kepada Kiai Muhammad Bagir Basya, begitu juga kepada panjenenganipun Al-Ustadz Abdullah Al-Faqati. Kula niki ngapunten, beliau ini adalah guru saya. Kalau tidak salah tahun 95 sampai tahun 98 kula niki mondok ten iki. Dan beliau yang mengajar kitab Akhlak lil Banin. Lah kula wau niki boten perhatian. Soale kula mulai injing wau niku muter. Saiki kari kesele. Jadi beliau tadi datang, kula mboten ngeh niki. Pas mari ngombe mahalul qiyam, duh. Kula usah takdo. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi guru-guru kula kali panjenengan, tiyang sepah kula kali panjenengan sedanten dibaringi sehat wal afiat, panjang umur, sehingga bisa terus membimbing kula kali panjenengan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten kesupen salam penghormatan juga saya sampaikan kepada Sahibul Hajah Ibu Hajah Nurul Jannah beserta keluarga, sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berbahagia. Malam hari ini kita senang, bahkan seluruh umat Islam di penjuru dunia tatkala memasuki bulan Rabiul Awal khususnya, mereka semuanya senang, berbahagia karena mengingat kelahiran kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia sebelum kita, umat-umat sebelum kita, termasuk para nabi dan rasul seluruhnya, mereka semuanya senang, berbahagia akan wujudnya dan akan dilahirkannya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, termasuk Abul Anbiya, abahnya para nabi, Nabi Ibrahim, begitu juga ulul azmi Nabi Allah Isa. Di dalam Al-Quran disebutkan semuanya senang dan berbahagia akan dilahirkannya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan mereka senang dan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan. Begitu juga di dalam riwayat sahih ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi niku, beliau berdoa dan memohon maaf kepada Allah selama berpuluh-puluh tahun. Mohon maaf atas kesalahannya, atas kelupaannya memakan buah khuldi, memakan buah yang ada di surga itu. Akan tetapi belum ada jawaban. Itu berpuluh-puluh tahun, sampai ada riwayat 40 tahun. Sampai pada suatu saat Nabiullah Adam alaihissalam itu menyebut dan bertawasul dengan
nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Allah langsung menjawabinya atau menanggapi daripada doa Nabi Allah Adam alaihissalam, dan ditanya tahu dari mana tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis itu maknanya beliau menjelaskan, nggih, kula niki selalu melihat nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Di surga itu di setiap tempat, setiap ada lafaz Allah, di sampingnya ada nama Nabi Muhammad. Di tiang-tiang surga ada nama Allah dan di sampingnya ada nama Nabi Muhammad. Bahkan di pintu surga, di situ tertulis nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Maka saya berkeyakinan tidak mungkin ada nama yang disandingkan dengan nama Allah kecuali itu adalah makhluk yang paling kau cintai dan makhluk yang mulia di sisimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan kita setiap hari adzan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian na'am ya Adam, iya wahai Adam, sesungguhnya Muhammad ini adalah manusia dan dia akan menjadi salah satu daripada anak keturunanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alam semesta berbahagia, langit bumi berbahagia, arsy kursinya Allah berbahagia, para malaikat semuanya juga berbahagia. Di dalam kitab Tiba disebutkan fahtazzal arsyu toroban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawatu anwar wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wasifara. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu alhamdulillah kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten sahabat dawuh ngeten ten Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tuba liman amana bika liman ro'aka wa amana bika. Tuba, yang dimaksud tuba di sini beruntung yang bercampur dengan kebahagiaan. Tuba untung tiang sing ningali panjenengan dan beriman kepada panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh, nggih, tuba liman ro'ani wa amana bi. Betul memang, beruntung orang yang melihat saya, bertemu dengan saya dan beriman kepada saya. Betul. Kemudian Nabi mengatakan tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Untung manusia yang beriman kepada saya, cinta kepada saya, padahal dia belum pernah melihat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya didadosaken tiang-tiang yang beruntung baik di kehidupan dunia maupun sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal. Nama Kanjeng Nabi kalau diletakkan dimanapun semua menjadi mulia. Kertas karton ini angsal mangki dibuang ten sampah. Lek pun tek di sini karton ini, coba ditulis nama Muhammad di situ, tidak boleh, hukumnya jadi haram. Nama Muhammad ditempel di mana saja jadi mulia. Begitu juga nama Nabi Muhammad ada di hati kita. Ketika nama Nabi Muhammad itu ada di hati seorang manusia, maka manusia itu akan ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ngapunten, kalau orang yang menghinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mangke kali Gusti Allah dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Sekarang yang lagi viral nih napa? Prancis nih, Pak Sinten. Makroni. Oh Makroni, tak kira Pak Kroni.
Niku kan bumerang nggih, bumerang. Jadi dia melempar bumerang niku lek dilemparno balik nang awake dhewe. Ngoten. Mari ngilokno ngelek-ngelekno Kanjeng Nabi, langsung Allah hinakan. Sesaat sak donya ngamuk kabeh. Sak donya ngembargo, teluk ngembargo. Sekarang Menteri Luar Negerinya kewalahan. Datang ke Mufti Mesir. Tolong keluarkan fatwa umat Islam dunia ini supaya agak apa? Agak reda. Apa ini diembargo? Triliunan habis dari Kuwait saja, kalau informasi yang saya nggak salah 12 triliun rugiannya Prancis. Belum teluk, belum dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Otomatis kalau orang memuliakan Nabi Muhammad, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Kalau orang menghinakan Nabi Muhammad, dia akan dihinakan oleh Allah. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya diselametake kali Gusti Allah. Anak cucu kula kali panjenengan mugi-mugi diparingi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu marilah kita syukuri gembira ini, kita ekspresikan gembira ini dengan apa? Minimal 3. Yang satu, mengikuti akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Dados supaya cinta niki makin nurun. Jangan sampai kita wafat terus anak kita nggak cinta lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min. Jadi dididik anak-anak kita supaya semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ojo kita sholawat cinta saja kita akan dimuliakan oleh Allah. Nopo malih meneladani akhlak Nabi, cinta kepada Nabi dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril niku nate dugi. Malaikat dugi ten Kanjeng Nabi tahu ngeten. Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika sholatan wahidatan kataballahu lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'alahu 10 darajat ila akhir hadis. Hadisun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Malaikat niki dawuh ngeten, wahai Rasulullah, kalau ada umatmu bersolawat 1 kali, maka dia akan mendapatkan pahala 10. Wonten riwayat yang masyhur, siapa yang bersolawat 1 kali, balasannya Allah akan bersolawat dan memberi rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian dihapus 10 dosa, kemudian diangkat 10 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad. 10 ganjaran, 10 dosa dihapus, dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sarang-sarang ping bisa naik mau sholawat napa? Tibil qulub. Monggo bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu alhamdulillah, marilah kita ajarkan cinta ini dan sholawat-sholawat ini kepada anak-anak cucu kita. Karena dengan sholawat semua masalah jadi beres, pahala banyak, dosa diampuni, derajat diangkat setinggi-tingginya. Kemudian semua hajat-hajat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sedanten sing hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah. Sing niku wonten sahabat namanya Ubay bin Ka'ab.
datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini uktiru sholata alaik, kula niki akeh maca sholawat dhateng panjenengan, seneng kula sholawat dhateng panjenengan. Kemudian fakam aj'alu laka min sholati, kira-kira berapa nggih kula niki mau sholawat dhateng panjenengan? Rasulullah mengatakan masyita, nggih terserah panjenengan. Tirosi Ubay, ar-rubu ya Rasulullah, seperempat ya Rasul. Masyita, terserah panjenengan. Fa in zita fa huwa khairun lak, kalau kamu tambah kebaikan balik nang awakmu ki ambek. Ngoten. Anisu ya Rasulullah, kalau separuh, maksudnya zikirnya itu separuh untuk sholawatan. Masyita, terserah panjenengan. Fa in zita, kalau panjenengan tambah maka itu lebih baik. Kemudian sampai pada perkataannya Ubay, ya Rasulullah, ngeten pun, bagaimana kalau saya jadikan zikir saya ini seluruhnya bersolawat datang panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih maksudnya niku nggih isuk nggih maca selawat, awan ya selawat, bengi ya selawat, numpak sepeda motor ya selawatan, ngantri ya selawatan, masak ya selawatan. Wonten sing dawa niku sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Niki lumayan rada dawa. Wonten sing rada endek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wonten sing ndek malih napa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Nah niku diperbanyak. Kalau banyak terus napa dawuh Kanjeng Nabi, idzan lek ngoten, jika begitu yukfahamuk wa yughfar dzambuk. Di dalam riwayat yang lain wa tuqdu hajatu. Kalau jenengan pun saged ngoten, semua keinginanmu dicukupkan oleh Allah, dosa-dosamu diampunkan oleh Allah, dan hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan sholawat pokok rutin, akeh rutin, semua masalah beres dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendek saja. Pada malam hari ini kebetulan di samping kita ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, malam hari ini kita juga memperingati haul saudara kita almarhum Bapak Haji Abdul Hadi. Kita tadi sudah bertasbih, bertahlil, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hadiahkan dan kita hibahkan pahalanya kepada saudara-saudara kita yang sudah menjadi ahli kubur tadi itu, khususnya kepada almarhum Bapak Haji Abdul Hadi. Mugi-mugi beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan segala kesalahannya dan disempurnakan segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita lakukan ini adalah pas, cocok, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Niku di dalam kitab Syarhus Sudur karya Al-Imam As-Suyuti, ulama 4 mazhab sedanten sepakat jika kita itu mengamalkan ibadah nopo mawon, itu pahalanya dikirim kepada saudara kita yang sudah menjadi ahli kubur, maka pahala itu sampai kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mereka bahagia di alam kubur. Mereka tahu, lihat, alhamdulillah, kulo ditahlili, alhamdulillah, kulo dibaca zikir. Mereka itu bahagia. Barzakh niku tabir yang nggak terlihat. Kita nggak lihat mereka, mereka lihat kita. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, jangan kamu bikin malu keluargamu yang sudah menjadi ahli kubur. Maksudnya apa? Karena mereka itu lihat kita. Macam-macam isi, aduh isi-isinya. Ini kancaku ndelok pisan. Makanya dengan kita membaca zikir, sholawat, istighfar untuk mereka yang sudah menjadi ahli kubur, mereka itu bahagia, senang. Sampai ulama mengatakan saking senengnya, andai kata di alam kubur itu ada kematian, mereka mati karena kesenangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di kuburan sudah nggak ada mati lagi.
Mereka hanya senang dan bahagia dengan dikirimkannya pahala kepada mereka. Makanya di dalam kitab Dalilus Sailin disebutkan seorang ulama putrinya meninggal. Setelah tahlilan, bapaknya nih ngimpi, ulama nih ngimpi anaknya. Ditanya, "Wahai binti, gimana kabarmu di alam kubur?" Katanya putrinya, "Abah, di alam kubur kita ini hanya bisa mengetahui hakikat ganjaran ini, sak mini ganjaran ini majelis, sak mini ganjaran ini sholawat. Mek kepingin tok, tapi kita nggak bisa melakukan. Kita sudah wafat, kita hanya tahu ya Allah, cik gede nih ganjaran ya Allah. Mek ngono tok, kita hanya bisa mengetahui hakikat, tapi kita nggak bisa ngamalkan. Beda kali panjenengan, Abah," terusnya putrinya. "Panjenengan hanya bisa beramal saja, tapi panjenengan tidak bisa mengetahui gedene ganjaran yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, sumpah Abah, tasbihatun wahidah inda ahli barzakh, ganjarane subhanallah saja bagi ahli kubur itu khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ganjarannya subhanallah. Makanya kula dados eling sinten Kiai Zainuddin MZ. Nah, niku singen tahu ngeten. Manusia itu tidak selalu harta itu dibutuhkan. Ada saatnya harta itu nggak dibutuhkan. Terus dicontohkan begini katanya Kiai Zainuddin itu. Ayo coba ada perahu di tengah laut, perahunya ini jatuh, wongnya kedelep nih, wah, wis kate mati, wis menggeh, jadi wong Jawa, menggeh, kate mati. Tim SAR dugi, tim SAR. Sabar pak, cepetan kate mati aku. Dirosi tim SAR. Sik iki milih apa? Ban apa duit 20 juta? Ban. Double. Niki di tengah laut kedelep kate mati. Disuruh milih dilempari ban apa dilempari duit 20 juta? Ban isi duit. Ah niki cerdas. Ban nggih, ban mesti ban, padahal ban regane mek gak sampai 10.000 kali. 20.000. Padahal kalau dia milih 10 juta, berapa tadi? 20 juta bisa beli berapa? Tapi yang dipilih ban. Ada keadaan tertentu itu dunia nggak ada artinya. Begitu juga ahli barzakh. Orang-orang dunia yang sudah menjadi ahli kubur, yang diinginkan oleh mereka adalah ganjaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Di majelis-majelis seperti ini. Maka sebagai penutup singen niku wonten seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kana li abawani abirruhuma fi hali hayatihima fa kaifa li ba'da bibirrihima ba'da wafatihima. Kanjeng Nabi, kula singen niki enggak ada tiang sepah, masih hidup saya bakti. Fa kaifa li bibirrihima ba'da wafatihima, sekarang mereka pun sedo Kanjeng Nabi. Bagaimana cara saya berbakti kepada mereka setelah mereka menjadi ahli kubur? Lek singen masih hidup saya bisa bakti. Jadi modelit lare niki sik gurung puas, berbakti itu sik gurung puas. Keburu meninggal. Bagaimana ya Rasulullah cara berbaktinya? Ada dua riwayat. Riwayat Daraqutni, Kanjeng Nabi mengatakan, inna minal bir, sesungguhnya cara bakti kepada mereka antusallilahuma ma'asolatika wa tasumulahuma ma'asiyamika. Cara berbakti kepada mereka, kamu sholat pahalanya untuknya, kamu puasa pahalanya untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya pahala wonten hadis Yasin, wonten hadis surat Al-Baqarah, wonten malih sedekah sampai. Jadi semuanya itu ganjaran, semua ganjaran baik niku koyok wau niki bacaan Quran, tahlil Yasin, atau panjenengan puasa sunnah, atau panjenengan sholat sunnah, atau ibadah apa saja yang ada nilai pahalanya, lalu kita hibahkan kepada saudara kita yang sudah menjadi ahli kubur, maka pahala itu sampai kepada mereka.
Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten riwayat sing dawa niku Nabi menjawab 5. Jadi ini dua kejadian hampir sama. Nabi mengatakan 5. 1, as-sholatu alaihima, ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma. 1 dan 2 tak gabung ya. 1, kamu berdoa untuk mereka. 2, kamu istighfar untuk mereka di alam kubur. Terus kita Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani. Lektirose Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Qirtos, minimal seorang anak itu harus, baik masih hidup atau sudah meninggal orang tuanya, setiap habis azan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani 5 kali. Nah, Rabbighfirli wa liwalidayanya 5 kali setiap habis azan. Kalau begitu nanti dia akan termasuk anak-anak yang mensyukuri dan bakti kepada kedua orang tua. Kan di dalam Al-Qur'an kan ada anishkurli wa liwalidayya. Syukur kepada saya dan syukur kepada orang tua. Terima kasih kepada mereka. Niku wonten sing sanjang ngeten. Lek sedina ping 100 Ustaz jas pundi? Yo gak apa-apa, sae. Lek kula bendina sholawate 1000, ben 100 maca Rabbighfirli ping 10. Dadi Rabbighfirli ping pira? Ping akeh. Jadi sholawatan mentik 100 Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya ping 10. Ben 100, ben 100, ben 100. Terus pundi? Nggih sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ambung tangan sampean walak-wali. Ngoten nggih. Lah niki. Kemudian yang ketiga niki singkat mawon. Yang ketiga al-infadu ahdihima, menunaikan janji-janji mereka masih hidup. BE singen niku tiyang sepah kula kaliyan jenengan nyelengi-elengi kate umroh. Nyelengi 7 juta, 8 juta, 9 juta.